1 juta terpapar. Oh, prestasi. Selamat ya. Kalau subscriber tumpengan, Mbak. Ya. Awalnya cuma tenaga medis doang. Ternyata setelah 1 juta ini, semua sama. Iya, Pak. Ketika perang, tentara yang maju. Saat ini perangnya pandemi. Kami tenaga medis yang maju. Ya sudah, itu kontrakku. Isolasi mandiri itu juga merupakan suatu tantangan. Mampu nggak keluarga itu mengisolasi anggotanya yang terkonfirmasi positif? Supaya nggak terjadi klaster keluarga tadi, Mas. Betul. Ketika saya positif, beberapa hari kemudian, 3 hari aku demam. kemudian. Ternyata aku menulari anakku. Sebenarnya dari awal buat nggak membuat konten soal COVID ya, karena mungkin masyarakat juga udah bosen, udah jenuh ketika dengar COVID ya, karena sekarang semuanya juga lagi fight soal perekonomian. Jadi dari awal sebenarnya kami kepingin kontennya yang nggak usah bahas COVID lah, yang menghibur atau informatif. Tapi kondisi sekarang ini COVID-nya nggak tambah menurun, di awal 2021 malah tambah banyak, malah per hari ini Indonesia sudah jadi negara terbanyak di Asia. 1 juta yang terpapar COVID, luar biasa. Ya, ngeri-ngeri sedep. Dari akhir Desember, awal Januari, berita soal COVID semakin dekat. Ada temen juga terpapar COVID, dan saya pun juga sempat kehilangan seorang teman dekat. Beliau masih muda, terpapar COVID dan akhirnya nggak bisa bertahan. Ya, ada satu hal yang kami memutuskan buat kita coba bikin konten soal COVID terkait hal yang ringan. Yang ringan yang mungkin bisa membantu juga, karena kami juga bukan ahlinya COVID, kami bukan ahli kesehatan. Kita coba buat untuk bikin konten yang mungkin informatif, bisa memberi informasi yang siapa tahu berguna. Nah, kebetulan saya sudah janjian sama salah seorang dokter yang beliau juga teman saya. Beliau juga habis terpapar COVID juga. Kalau lihat videonya sedih, untuk pamitan untuk isolasi mandiri dengan warganya itu ya sempat redek juga. Itu masih barusan kalau nggak salah Desember atau awal Januari. Ya udah deh, saya coba kontak beliau, saya kepengen ngobrol sama beliau, jadi nanti siapa tahu ini bisa bermanfaat. Oke, kita lanjut. Tempatnya jauh, iya nggak jauh sih, Malang. Oke, kita let's go ke Malang. Sampai ketemu di lokasi dengan Pak Dokter. Oke, ketemu sama Mas Paksi sama Rinda. Gimana kabar Rin? Alhamdulillah. Rinda ini teman SMA dulu, jadi ketemu lagi di sini. Beliau ini seorang dokter yang hits. Pernah viral ya Mas ya? Saya suaminya beliau. Kalau ngomong suami kayaknya terlalu mainstream ya. Saya pesuruhnya beliau. Pak Dok, ini dibuka boleh ya Pak Dok ya? Ya, kita kan sudah aman semua ya. Insya Allah sudah kita. Distancing bro, sudah aman. Ini muka sudah ngecap semua soalnya seharian habis kerja segala macam. Bermotif ya. Sebenarnya kami ini agak memilih untuk nggak bahas COVID Mas di channel Mas. Karena orang-orang mungkin udah jenuh ya Mas. Mungkin yang segala satu yang berbau COVID gitu sudah jenuh lah. Udah banyak yang minta kayaknya. Aku juga sudah cukup jenuh sama COVID ya. Maksudnya sebel banget sebenarnya. Makanya itu. Cuman akhir-akhir ini kan sepertinya kondisinya nggak malah membaik ya Mas, malah tambah banyak. Malah ini memecahkan rekor hari ini, 1 juta terpapar. Oh, prestasi. Selamat ya. Selamat 1 juta loh. Bukan subscriber terpapar ya. Kalau subscriber tumpengan Mbak ya. Nah ya itu.
Yang sekarang kan yang lagi rame kan rumah sakit mulai penuh lagi. Memang begitu. Nyun sewu ya, maksudnya kalau ada mungkin viewernya Mas Aswin yang mengatakan bahwa ini adalah konspirasi, ya Allah, terlaknatlah jenengan. Ngerin. Karena asli Mas, Iya. semua rumah sakit teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, ya itu kewalahan. Memang banyak banget, walaupun memang sekarang tembus juta, walaupun yang sembuh memang 800.000, 900.000 mungkin ya. Tapi yang saya tahu dari tempat saya di desa saya ya, memprihatinkan ya, lumayan penuh gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang gerah, ada yang kena COVID, cukup sulit untuk mendapatkan perawatan. Ya. Pas vaksin ini kalau detail coba lihat sininya sampai ngecap. Oh iya, kita ya? Hari-hari Oh, kelihatan ya? Mau jadi Iron Man Mas. Pakai emas. Nah itu hari-hari biasanya kita pakai gugos juga, ada Iya. kacamatanya juga di sini nanti. Ini namanya pengepers gitu ya. Enggak, karena gini, apa namanya, istri saya kebetulan juga dokter gigi, saya dokter bedah gitu ya. Ketika kami sebagai tenaga medis bekerja, walaupun tidak langsung menghadapi kasus COVID, Nggak menangani. nggak langsung COVID-nya langsung loh ya, maksudnya Iya. yang persis COVID itu. Tapi sama aja, kami ini seperti perang, mempertaruhkan nyawa memang. Itu dia masalahnya. Awalnya cuma tenaga medis doang. Ternyata setelah sejuta ini, oh semua sama. Iya Pak. Semua Pak sama aja Pak. Mau apa YouTuber atau mau fotografer atau orang normal, ternyata semua di sekitar kita, Pak. Iya. Itu dia masalahnya. Ya memang akhir-akhir ini memang semakin dekat. Iya. Nah, Semakin waktu dekat, aku ngelihat status murid, lu Mas Paksi positif. Dia ini sempat positif Desember ya Mas. Desember. Sebelum Natal, persis. Desember tanggal 21 saya ingat banget. Ketika jenengan aku lihat Mas Paksi positif itu, kebetulan aku juga mendapatkan banyak kabar yang positif juga nih. Sempat was-was gitu kan. Terus Januari Mas, informasinya sudah bukan positif lagi Mas, ada yang meninggal. Sempat worried gitu loh, ini kok semakin begini ya. Terus Semakin yang tadinya mungkin kayaknya seagam gitu ya, tapi lama-lama semakin dekat ke lingkungan kita sendiri. apalagi memang semakin banyak. Terus kebetulan saya kan juga mengurus di lingkungan tempat tinggal lah Mas. RT RW. Iya, RT RW kena, tapi kalau Karang Taruna sudah gede nih. RT Pak. RT saya pun juga banyak Mas. Cuman terakhir itu kemarin ada di Surabaya itu ada surat edaran yang kalau OTG sebaiknya jangan isolasi mandiri karena terakhir ini banyak klaster keluarga. Iya. Nah ini Akhirnya kan disuruh ke rumah sakit lapangan ya biasanya. iya ke hotel rumah sakit di Surabaya itu ke hotel asrama haji. Iya. Kadang-kadang kita juga bingung itu Mas. Yang satu katanya kalau OTG di rumah aja, tapi di satu sisi ada yang disuruh di rumah sakit. Nah sebenarnya kalau isolasi mandiri itu gimana sih Mas? Oke. Kan kemarin jenengan kebetulan Mas. Saya ngomong bukan sebagai ahli COVID ya, saya bukan Ya, ngomong oke. sebagai dokter spesialis paru, bukan penyakit dalam dan segala macam. Memang saya nanya jenengan ini kebetulan jenengan kan kemarin habis positif. Iya, Survivor, betul. kasus survivor. Isolasi mandiri itu juga merupakan suatu tantangan. Mampu nggak keluarga-keluarga itu mengisolasi anggotanya yang terkonfirmasi positif? Supaya nggak terjadi klaster keluarga tadi Iya, Mas ya. betul. Bahkan di keluarga saya tak ceritanya aja gini, ketika saya positif, saya itu cinta mati sampai mampus sama istri saya. Ini disclaimer Oh, anak-anak di depanku. Ini kan di depan kamera. Ya kan? Tolong jangan diedit ya. Kebetulan garwoku, ya, yes. istriku, Oke. ya. Wah, ini mau median ya. Karena istriku itu punya hipertensi Dan asma juga. dan asma. Jadi sama saya kayak tahu istriku loh. istriku ini High risk. punya faktor komorbid Yang tinggi ya, yang Mas. cukup signifikan. Sementara aku relatif rotok bandel lah gitu ya, agak bandel. Kelihatan sih. Tahan banting Oh, berat nemen. Sehingga pada saat itu kami berdiskusi panjang dan kami sudah menyiapkan itu sebetulnya. Kami sudah menyiapkan itu karena keseharian kami at one time kami akan tahu bahwa mungkin di antara kami ada yang positif gitu loh. Setelah aku ketahuan, aku swab semua keluargaku. Ada orang berapa ya? Anakku 6 dan termasuk dia, 5 termasuk dia dan ART yang kerja di rumah, semua negatif. Kebetulan PCR antigen negatif. Daripada aku ngerepoti orang di rumah, ya aku keluar. Kebetulan kalau di Malang itu nggak terlalu banyak fasilitas yang bisa mengakomodir itu. Saya minta ke manajemen rumah sakit untuk saya sudah perawatan aku di rumah sakitmu, di rumah sakit tempat aku kerja, di rumah sakit swasta ya, bukan di negeri. Kemudian aku di sana. Beberapa hari kemudian 3 hari anakku demam. kemudian. Ternyata aku menulari anakku.
Akhirnya anakku ya tak ambil pisan. Yang siapa nih, Mas? Kinan. Yang gede, yang si Kinan. Usia berapa? Kinan? Usia Kinan itu 15, tahun ini 15. Aku sama Kinan di rumah sakitku. Ini memang bukan fasilitas dari negara. Kalau dari negara tuh banyak, negara tuh udah luar biasa loh, maksudnya memberikan tempat ya, kayak di Surabaya ada rumah sakit haji. Iya, betul. Iya, saya memutuskan aku di rumah sakitku aja deh, sesuai dengan apa yang aku inginkan. Segala macam pelayanannya relatif private lah ya. Dan dengan pada saat itu OTG ya Mas ya? Aku ada keluhan ringan, jadi Oh, hitungannya ringan, gejala ringan. Dan akhirnya aku memutuskan aku keluar dari rumah, karena aku akan lebih stres kalau dia sakit bro. Itu dia masalahnya. Tuh, rewel. Nggak rewel, bukan rewelnya bro, dia nggak rewel masalahnya. Tapi ya opsinya kalau teman-teman ada ya keluarga yang positif, satu adalah di rumah isolasi mandiri namanya, yang kedua adalah mengikuti alur pemerintah, gitu. Ada tempat-tempat yang sudah disediakan. Teman-teman harus tahu gitu loh bahwa ya yang namanya fasilitas yang disediakan untuk umum, yo jangan minta jangan Bintang minta 5. bintang 5 gitu ya kan. Iya. Itu kira-kira. Ya, maksudnya tetap harus bisa ngurus di sini Mas ya. Kecuali memang ada keluhan yang cukup mengganggu. Nah, kalau mengganggu beda. Itu beda. Iya. Itu akan dirujuk ke rumah sakit. Pasti gitu ya Mas. Pasti. Itu bedanya. Even Itu. pada saat dia masuk pun juga dicek dulu semuanya. Jadi kira-kira dia mampu mengurus dirinya sendiri nggak Betul. untuk isolasi di sana. Jadi kalau memang kondisinya dia buruk, nggak bisa dia di situ. Karena di situ hitungannya kan dia isolasi mandiri sebetulnya. Jadi kalau Berarti- isolasi mandiri ya dia harus bisa mengurus dirinya sendiri. Ini kita ngomong yang nggak di rumah ya Mas ya, yang di tempat fasilitas kayak jenengan itu. Itu berarti situasinya di sana pun juga nggak Kita ngurus diladeni diri ya Mas. sendiri. Kita ngurus diri sendiri sebenarnya. Karena keterbatasan tenaga medis itu luar biasa loh Mas. Aku ketemu sama perawat-perawat yang ngurusi aku terenyuh. Aku baru nyadar bahwa perjuangan perawat-perawat, relawan-relawan, mereka tuh apa ya? Sampai Mereka mempertaruhkan diri Mereka mereka sendiri. mempertaruhkan nyawanya sendiri loh untuk ya itu kontrak kami sih, maksudnya ketika kami menjadi tenaga medis, jadi dokter gigi segala macam, itu kontrak kami. Ketika perang, tentara yang maju. Saat ini perangnya pandemi, kami tenaga medis yang maju. Ya sudah, itu kontrakku. Aku nggak nyari simpati atau whatever lah. Oke, itu tugasku. Ya sudah. Tapi nggak mudah loh. Bayangno perawat-perawat itu punya suami, punya anak yang melepaskan dia untuk merawat aku setiap hari, Mas. Kalau kayak dulu kan misalnya kita mau ngirim makanan ke rumah sakit, itu kan kita gampang tinggal datang ngasih ya. Sementara untuk mereka kayak aku cuma mau ngirim kue kecil aja, untuk bisa sampai ke tangannya dia itu prosesnya panjang. Mereka harus pakai hazmat full. Setelah ketemu sama pasien, perawatnya keluar, dia harus mandi semuanya, harus melepaskan semua. Itu panjang Asli, gitu loh. Proses itu ribet panjang banget. sebetulnya, ribet banget. Nah, ini kalau kita ngomong di rumah nih Mas, Oke. misalnya isolasinya di rumah nih, terus biar aman, itu cara ngeladeninya Ceritanya tuh adalah aku pernah mengisolasi diri di rumah sakit. Kemudian aku pulang tetap terisolasi. Anakku yang Kinan gede itu masih positif soalnya ya. Aku pun juga masih baru sekali swab negatif. Tapi setelah swab kedua positif juga. Jadi artinya aku masih terisolasi. Nah, sehingga kita harus membuat sistem di rumah untuk aku tetap diisolasi di rumah, anakku diisolasi di rumah, istriku dan anggota keluargaku yang lain Tetap aman. harus tetap aman. Nah, kalau itu ini yang punya gawe. Juragan. gimana coba? Jadi gini, rumah kita 2 lantai. Yang sakit aku taruh di atas, plus aku. Jadi aku sebagai peladennya mereka. Aku sebagai Dia peladen karena meresikokan diri Harus sebenarnya. ada satu harus yang ada satu, yang tapi maksudnya yang yang benar-benar tahu prokesnya. Jadi kita ada kayak kamar antara. Aku kamarku tidur itu Iya, iya. ada sebelahnya kamar kerja. Kamar kerja. Tempat aku webinar, tempat aku Jadi belajar, kamar tempat apa transport segala itu macam di lagi. tempat kerjanya itu. Oh, jadi nggak diserahin gitu ya Rini? Nggak, Bu. nggak, Tapi itu kalau nggak. misalnya nggak ada kamar terpisah, bisa kita kali misalnya taruh Biasanya meja di taruh depan. meja. Taruh meja. Itu Meja di taruh depan. meja. Itu Nah, kemarin itu punya aku. kamarnya Kinan. Kamarnya Oh, Kinan. oke. Jadi kamarnya Kinan itu tak taruh meja di depannya. Jadi nanti aku siapin ini, apa lampu UV. Jadi apapun setelah kamar itu apa meja itu tersentuh oleh Kinan, aku sudah minta Kinan habis taruh barang di situ, UV-nya dinyalakan. Pilihannya kan ada 15 menit sampai 60 menit. Aku ambil yang paling aman 60 menit. Terus habis itu sudah, baru diambil. setelah itu baru kita ngambil. Itu pun juga pakai semprot-semprot dulu, gagang Kalau pintu masuk harus bisa kita cepat, semprot. keluarnya yang agak Keluarnya lama. yang Oh iya, Jadi didesinfeksi. soalnya kan ya. Karena kan Soalnya hitungannya sudah tersentuh beresiko, ya. ya, hitungannya Sudah sudah beresiko ya. beresiko seperti Kalau itu. misalnya nggak punya UV, kan nggak semua masyarakat nih punya UV. Semprot-semprot, semprot-semprot ya. Pokoknya disinfektan ya. pastikan tempat yang kamu sentuh itu kamu semprot. Dan yang paling penting adalah begitu keluar dari situ, apapun caranya harus langsung cuci tangan.
Ya, cuci tangan itu. Langsung cuci Jadi tangan. kalau nggak perlu Intinya tuh cuma nggak cuci ribet UV, nggak Iya. ribet semprot. Nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang ngambil, habis ngambil nyuci itu Langsung langsung cuci tangan. langsung cuci tangan. Dan semua tertutup semua masker. pada saat mereka di rumah, kita semua serumah wajib pakai masker walaupun Iya. saat di rumah. Jadi masker itu harus wajib. Kalau kamar Walaupun- mandi pasti kepisah ya, Rin? kamar mandi kepisah. Harus Kalau buat kepisah mereka ya? yang ini pasti harus Oke, kepisah. maksudnya antara yang terisolasi dengan yang Kalau itu pasti harus kepisah. dengan yang Itu satu-satunya waktu di mana kami keluar adalah pada saat berjemur. Pada saat itu aku kan seminggu 8 hari di rumah sakit. Untungnya ya Gusti Allah yang matur sembah nuwun lah itu ya. Kami berdua itu diberi keluhan yang ringan lah, relatif gejala ringan. Sehingga musuhku dan anakku adalah bosen. Betul loh. efek yang paling dominan ini psikologis ya Mas ya? Psikologis, betul. itu pun juga Nah. yang saya selalu sampaikan ke orang. Psikologis itu penting banget Psikologis yang Mas, penting Mas banget. Aswin. Jadi Penting banget. ketika menghadapi pandemi ini, Hmm. mindsetku sudah berubah. Aku sudah di mindsetku, aku mesti siap kalau aku sakit. Kalau aku sakit, aku harus mempersiapkan tubuhku untuk siap recovery. Artinya jantung, paruku harus siap. Aku ngontel, aku sampai puncak-puncak, pucuk-pucuk gunung di daerah desa ini kan. Ya alhamdulillah, akhirnya dengan latihan itu, ketika aku betulan sakit, Bisa mindsetku aku nggak stres, aku sudah fisiknya kuat dan akhirnya bisa melewati itu gitu loh. Tapi emang stres sih kuncinya. Yang nggak enak tuh adalah Iya. karena COVID ini adalah we don't know the things that we really don't know. Iya, iya. Ketidaktahuan itu. Musuhnya yang apa nggak sih itu kita nggak tahu. Bahkan beberapa waktu lalu juga gitu, Rin. Serumahnya di flu. Iya, kita juga panik. Itu pasti langsung pikiran terjerat kan yang Iya, keluar. iya, kita pokoknya ini dulu deh, cari tahu dulu, kita swab. Ya alhamdulillah semua negatif. Tapi ketika itu obrolanku sama Ajit adalah kalau beneran positif, kita harus Kita mesti ngapain? gimana? Iya Ternyata benar. kita belum Itu siap. benar. Itu udah siap kalau aku Itu sama Nah, dia. makanya ini Itu- kan itu yang kita harus iniin. Di awal Itu kita kita harus harus benar-benar punya skenario dulu ya. Siap kena. Iya. benar. Secara keluarga kami sudah mempersiapkan ketika kita bener-bener ngadepin tetap ngeredek ya, maksudnya tetap stres terus segala macam. Bayang no kalau nggak Kalau nggak dipersiapkan. Nah, makanya itu. Bahkan ketika sehat pun kita nggak pernah mikir ya ketika aku sakit piye. Iya. Ya, sampai sekarang kan kadang aku juga aku misalnya lain apa-apa aku tuh piye. Aku sama dia tuh ngomong soal asuransi jiwa loh. Serius. Serius gitu ya? Kita Serius. sampai bicara soal itu. Kami sudah mempersiapkan itu. Just in case if I don't make it, berapa harus gimana? worthku untuk anak-anakku? Aku sudah ngomong itu. Kita sudah ngomong itu. Memang kita punya harus mindset yang paling penting ya. Iya. Apa mau action apa aja kalau kita mempersiapkan itu kayaknya tadi yang paling Itu penting. yang Iya. terjadi sama Kinan. Mas itu terdiagnosa hari Senin, hari Rabu pagi Mas berangkat isolasi mandiri. Hari Kamis dini hari Kinan demam. Kinan demam, akunya diare. Waktu itu Mas sudah bilang kalian berdua kena. Akhirnya hari Kamis itu aku berdua sama Kinan. Jadi aku hanya berdua, aku nggak bawa sopir. Padahal pada saat itu posisiku masih pakai krek. Aku habis jatuh. Jadi aku habis operasi. Jadi aku masih belum bisa jalan sendiri. Aku pakai krek, tapi untungnya yang patah sebelah kiri. Jadi aku masih bisa nyetir sendiri. Aku berdua sama Kinan karena aku tidak mau meresikokan sopir. Waktu itu karena besoknya Natal, tanggal 25, kita nggak bisa swab PCR. Swab PCR baru keluar hasilnya besok lusanya, tanggal Hari 26. Sabtu. Kita masing-masing langsung swab 2, antigen sama PCR. Jadi ini kita sudah berpikir, kita tergantung hasil antigen dulu. Kalau Kalau antigennya dua-dua positif, ya sudah. ya sudah, aku tak pulang. Kita pulang. Jadi itu kita sudah Oh, punya yang pulang. skenario. Aku Iya, malah, jadi karena akhirnya bertiga positif kan? anak-anak. Jadi yang lainnya yang negatif ini Yang itu yang di akan bawah. kita ungsikan. Gitu. Jadi kita pada saat di jalan pun aku sudah ngomong sama Kinan. If Mama yang positif, artinya Mama harus ikut Papa. If kamu yang positif, artinya kamu yang harus ikut Papa. Tapi kalau kita berdua yang positif, Papa yang pulang. Itu kita sudah bicarakan. Begitu tahu di sana ternyata Kinan yang positif, ya Kinan langsung tak tinggal di sana. Kebetulan Jadi aku keluarga pulang kami itu sendiri. keluarga yang sangat logical. Kinan itu cukup cerdas untuk anak umur 14-15 tahun ya. Dia Bisa cukup berpikir cerdas ya. untuk Dia she berpikir. cried, maksudnya dia nangis, Iya. dia tahu dia harus pisah sama Tetep aku. ya, dia ini ya. Dia Oh nangis, iya, dia nangis, dia nemen. tetap nangis. maksudnya. Bapak sama anak teenagers itu punya masalah loh. Iya. Iya kan? Nanti siap-siap Ada ya masalah. Pak. Tunggu Nanti bentar kalau lagi. buffnya sudah gede ya Pak. Cewek Pak. Oh, iya. Itu punya masalah. Cuman tapi itu satu juga hal yang gue syukuri ketika gue sakit COVID positif, ya jenenge wong Jawa ya. Wong Jawa itu banyak ada bersyukurnya dan Selalu ada hikmah di balik Selalu ada itu hikmah. pelajaran yang luar Itu biasa. luar biasa banget. Justru Itu 2 pelajaran. minggu itu adalah saatnya saya bisa ngobrol sama anak saya. Ketika saya biasanya sibuk, saya biasanya ngurusi orang, saya ngurusi pasien dan Dia segala cuma macam. ngurusin anaknya doang. Itu dihargai berapapun Iya, nggak kata ganti. Itu kami. Berapapun miliar, Even triliun, untuk Kinannya aku nggak sendiri. akan Even nggak akan untuk ganti. Kinannya sendiri. Tadi kan aku juga pergi berdua sama Kinan kan. Aku bilang sama Kinan, so how are you now with your papa? I'm fine mama. Dengan kita kemarin bisa ngobrol banyak. Akhirnya aku bisa ngomong sama papa.
Jadi ya memang sebetulnya semua itu pasti ada hikmahnya Ya, ya. COVID gitu. itu Maksudnya, Gusti Allah yang ngatur iya, lah. maksudnya apa, Kita sebagai orang yang kita mengenal bersyukur, Tuhan. kita bersyukur. Maksudnya Ya, kita bersyukur alhamdulillah. ada sisi positif. Pada saat dia masuk aku lebih tenang karena ya itu tadi Mas Paksu sudah ceritakan bahwa fisiknya dia insya Allah dia baik. Dia sudah mempersiapkan diri dia. Yang aku nggak siap Kinan. Karena physically Kinan itu jarang olahraga. Mungkin untungnya karena dia masih muda. Dia hanya demam itu pada saat hari Kamis itu aja. Iya, Kamis. Sebelum dia swab. Jumatnya diare, Jumatnya Sabtu dia udah diare. kelar. Udah Sabtu sudah ada, alhamdulillah Udah udah ada. kelar. Tapi ya gitu, begitu dia pulang pun kita cuma lihat-lihatan dari jauh. Jadi pada saat dia pulang, mungkin waktu itu juga udah tak video ya. Jadi pada saat mereka berdua pulang, kita semua minggir. Jadi kita cuma dada-dada dari jauh. Kita dada-dada dari jauh, masuk kamar ya, belum boleh peluk dulu ya. Jadi kita peluknya peluk virtual. kayak gitu. Itu betul-betul menyiksa loh, maksudnya. Itu menyiksa banget. Melihat orang yang kita cintai, kamu pengen memeluk, mencium. Itu bagian yang terberat loh. Itu berat banget. Itu Itu yang berat paling berat. Itu yang paling karena kita tidak bisa memeluk Orang yang kita cintai. Begitu akhirnya aku bilang, adek hasilnya mama negatif. Dia lari dari bawah itu langsung ke atas, langsung meluk aku dan dia menangis.